니네 엄마 죽여버려. 여성단체나 사회단체의 도움을 받으면 어떻겠어요? Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita sebuah film yang berjudul 2037. Film yang berasal dari negeri Korea ini mengisahkan tentang seorang remaja yang saat itu tengah berusia 19 tahun. Remaja bernama Yun Yong ini tinggal bersama dengan ibunya yang tidak bisa mendengar. Saat itu Yun Yong tengah bersiap menjalani tes pegawai negeri dan melakukan pekerjaan paruh waktunya. Namun sebuah kejadian tiba-tiba menimpanya dan menjadikan Yun Yong sebagai seorang pembunuh. Setelah dilakukan pemeriksaan dan investigasi, akhirnya Yun Yong harus rela menghabiskan waktunya mendekam di jeruji besi. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Yun Yong, karakter utama dalam film ini. Seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Ia adalah murid yang pintar dan ia berencana setelah lulus dari sekolahnya, ia akan masuk menjadi pegawai negeri. Yun Yong hanya hidup bersama seorang ibunya yang tunarunggu. Dalam kesibukan sekolahnya, ia juga bekerja paruh waktu pada sebuah kedai kopi di dekat rumahnya untuk membantu membiayai kebutuhan keluarganya. Setiap hari ibunya sudah terbiasa menunggu Yun Yong pulang dari sekolah dan ibunya bernama Kwon Kyung Soo. Mereka hanya hidup berdua karena ayahnya telah mendahului mereka. Setiap hari Yun Yong selalu mengajari ibunya untuk belajar berkomunikasi. Karena Yun Yong takut kalau ibunya bertemu dengan seseorang yang tidak mengerti bahasa isyarat. Ibunya juga mengidap penyakit asma. Yun Yong lalu menasihati ibunya untuk selalu meminum obat yang ia buat. Saat mereka tertidur, Yun Yong menemukan bahwa ia selama ini salah dalam membuat obat untuk ibunya. Tak lama kemudian, asma ibunya pun lalu kambuh. Dan Yun Yong lalu segera memberikan inhaler kepada ibunya. Yun Yong berbeda nasibnya dengan anak-anak yang lain, yang dimana seharusnya pada seusianya fokus belajar. Sementara ia harus bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Hari itu teman-temannya membicarakan Yun Yong yang dahulu telah gagal dalam tes untuk masuk menjadi pegawai negeri. Karena Yun Yong kurang mahir dalam hal pelajaran sejarah. Mereka berniat memberikan hadiah kepada Yun Yong sebuah buku soal-soal ujian tes pegawai negeri untuk membantunya masuk pada ujian berikutnya. Yun Yong begitu senang ketika menerima hadiah dari teman-temannya. Temannya terus memberikan support dan semangat atas cita-cita yang akan dicapai oleh Yun Yong. Scene pun berpindah memperlihatkan di mana ibunya bekerja setiap hari sebagai seorang tukang jahit di sebuah konveksi kecil di dekat rumahnya. Hari itu ibunya menerima pesan dari Yun Yong, sebuah kiriman foto. Namun saat ia melihat kiriman tersebut, jarinya tertusuk oleh mesin jahit dan mengakibatkan dirinya terluka. Yun Yong yang mengetahui ibunya terluka, ia lalu segera mendatangi tempat di mana ibunya bekerja dan menanyakan keadaannya. Yun Yong lalu berterima kasih kepada bos ibunya karena telah menjaganya dengan baik. Keesokan harinya saat ibunya kembali bekerja, sakit asma yang diderita olehnya terlihat kambuh. Ibunya lalu menerima pesan dari Yun Yong bahwa hari itu ia tidak usah menunggunya karena ia akan terlambat. Bosnya lalu mengatakan kepada Kyung Suk bahwa anaknya sudah tumbuh besar dan cantik. Ia juga mengatakan bahwa kelak setelah Yun Yong lulus nanti, nikahkanlah Yun Yong kepadanya. Ibunya yang mengerti perkataan bosnya sontak langsung menamparnya dan mengatakan untuk tidak mengganggu anaknya. Di sisi lain, Yun Yong terlihat terus saja belajar di sela-sela waktu kerjanya. Lalu tak lama kemudian, bos ibunya pun mendatangi tempat Yun Yong bekerja. Ia mengatakan bahwa hari itu ia sedang berjalan menuju toko kacamata dan mampir ke tempat Yun Yong bekerja. Bos ibunya terus saja memperhatikan Yun Yong saat ia membuatkan kopi pesanannya. Saat malam tiba, bos ibunya mulai merencanakan aksi bejatnya kepada Yun Yong. Malam itu Yun Yong pulang sangat larut, tidak seperti biasanya. Ia pulang seorang diri di tengah malam dan scene memperlihatkan bahwa bos ibunya mengikuti Yun Yong dan memulai aksi bejatnya. Sementara itu Kyung Suk ibunya terlihat mencari Yun Yong karena ia tak kunjung sampai ke rumahnya.
Shin lalu menampilkan bahwa Yun Yong telah diperkosa oleh si bos di tengah hutan di perjalanan dekat rumahnya. Setelah melakukan aksi bejatnya, bos ibunya mengancam akan membunuhnya jika ia berani melaporkan kejadian yang telah menimpanya. Ia juga mengancam akan melakukan hal yang sama kepada ibunya. Lalu tak lama kemudian terdengarlah ibu Yun Yong yang sedang mencarinya. Saat si bos akan pergi, Yun Yong lalu mengambil sebuah batu dan sontak memukul bos ibunya sampai ia tewas. Scene pun berpindah. Shin menampilkan Yun Yong telah berada di kantor polisi. Pihak kepolisian tidak bisa menginterogasi tersangka karena ia telah tewas dan tuduhan Yun Yong tidak cukup kuat karena bukti keterangan tidak bisa dikumpulkan. Sementara itu, pengacara yang ditunjuk untuk menangani kasus Yun Yong juga mengatakan bahwa serangan seksual yang dilakukan oleh tersangka tidak dapat dibuktikan karena ia telah tewas. Dan tindakan pembunuhan apapun tidak bisa dibenarkan. Yun Yong terancam 5 tahun penjara akibat pembunuhan yang ia lakukan. Namun Yun Yong tidak peduli akan hal itu karena lebih baik ibunya selamat. Setelah itu, Yun Yong bertemu dengan ibunya yang terus saja menangis karena melihat putrinya akan masuk penjara. Yun Yong berpesan kepada ibunya untuk tidak melakukan apapun untuknya karena ia tidak ingin semua orang mengasihani mereka. Scene pun berpindah, memperlihatkan persidangan digelar. Ketua hakim menyebutkan bahwa bukti Yun Yong diserang secara seksual oleh terdakwa tidak bisa dibuktikan karena terdakwa telah tewas. Untuk itu, Yun Yong dihukum 5 tahun penjara oleh ketua hakim atas perbuatan pembunuhan yang telah ia lakukan. Ibunya lalu mengetahui bahwa Yun Yong akan dihukum 5 tahun penjara. Ibunya pun menangis, anak satu-satunya yang sangat baik harus menerima kenyataan bahwa ia akan mendekam di penjara. Ibunya memohon untuk melepaskan Yun Yong kepada semua orang yang berada di pengadilan, namun usahanya sia-sia. Yun Yong pun akhirnya tiba di sebuah penjara dewasa karena ia sudah cukup umur dan tidak bisa masuk penjara remaja. Saat Yun Yong masuk ke selnya, ia bertemu dengan kawan-kawan satu selnya. Yang pertama, kita akan diperkenalkan dengan karakter lain, yaitu Sonji, pemimpin dari sel tersebut. Ia adalah mantan seorang guru dan juga terdakwa hukuman mati. Lalu selanjutnya adalah Lira, seorang yang terdakwa yang terlibat kasus mucikari. Selanjutnya adalah Jangmi, seorang terdakwa yang terlibat kasus perzinahan. Lalu selanjutnya adalah Haewo, yang terdakwa yang terlibat kasus penipuan. Dan terakhir adalah Sarang, seseorang yang terlibat kasus pembunuhan. Saat Yun Yong masuk ke selnya, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Sarang yang mengakibatkan wajahnya terluka. Semua orang lalu khawatir kepada Yun Yong dan mulai mengobati lukanya. Keesokan harinya, Yun Yong kembali mendapatkan perlakuan yang kejam dari Sarang untuk mengepel lantai sel mereka. Namun teman-teman selnya yang lain sangat baik kepadanya. Mereka pun akhirnya terlihat sedang melakukan makan pagi. Sonji mengatakan kepada Yun Yong bahwa dirinya akan betah berada di penjara ini karena di luar ataupun di dalam itu sama saja. Sonji lalu menyuruhnya untuk cepat makan karena sehabis itu mereka akan bekerja di penjara tersebut. Lira lalu menerangkan bahwa Sarang, Haewo, dan Jangmi bekerja di bengkel penjara, sementara ia dan Sonji bekerja menjadi tukang. Yun Yong lalu menanyakan pekerjaan manakah yang tinggi bayarannya. Lira lalu menyebutkan bahwa apabila ia bekerja di bengkel, ia akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang baik. Namun pekerjaan tersebut sangatlah berat. Sementara itu, Yun Yong adalah tahanan baru. Ia pasti akan mendapat bayaran yang sangat murah. Yun Yong lalu menanyakan mengapa Haewo mengenakan baju yang berbeda dengan yang lainnya. Jangmi lalu menjelaskan bahwa Haewo adalah tahanan teladan. Scene pun berpindah, para tahanan lalu terlihat berbaris untuk melakukan pekerjaan mereka di bengkel. Yun Yong memilih bekerja di sana karena mendengar dari teman di selnya, pekerjaan tersebut paling tinggi bayarannya dari pekerjaan yang lain. Ia berniat mengumpulkan uang untuk ia berikan kepada ibunya. Namun Yun Yong yang tidak memiliki keterampilan di bengkel, ia tidak tahu harus melakukan apa. Saat waktu bekerja setelah selesai, Yun Yong lalu menanyakan kepada salah seorang sipir kapan ia akan menerima bayaran pekerjaan yang telah ia lakukan. Sipir tersebut mengatakan bahwa semua tahanan yang bekerja tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun karena di dalam penjara tidak sama dengan dunia luar. Namun Haewo lalu membela Yun Yong bahwa memang seharusnya pekerjaan yang telah mereka lakukan diberi upah oleh penjara. Sipir tersebut lalu mengancam kepada Haewo akan mengisolasinya jika ia kembali berbicara yang tidak-tidak. Scene pun lalu menampilkan Yun Yong yang tidak mau makan saat itu.
karena mengetahui ia tidak bisa membantu ibunya untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Yunyong tidak pergi tidur malam itu dan ia terus saja menangis, memikirkan keadaan ibunya yang seorang diri. Lalu tak lama kemudian Sonji mendatanginya dan menceritakan mengapa ia berada di penjara tersebut. Dahulu ia memiliki seorang putra, namun putranya tewas akibat tertabrak oleh pengendara yang mabuk. Pengendara tersebut telah menyerahkan diri kepada polisi, namun Sonji tetap melakukan aksi balas dendam dengan membakar rumah pengendara tersebut dan menewaskan kelima anggota keluarganya. Sehingga ia harus berakhir menjadi terdakwa hukuman mati di penjara tersebut. Sonji lalu menyarankan kepada Yunyong untuk tidak memendam apa yang harus ia ceritakan. Sonji lalu menyarankan kepadanya untuk menulis surat ataupun berdoa untuk bisa melewati hukuman di penjara. Yunyong pun lalu menulis sebuah surat kepada ibunya dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Keesokan harinya, teman-teman di selnya melihat dengan aneh karena Yunyong kembali semangat, tidak seperti kemarin. Yunyong lalu menanyakan kepada Sonji bagaimana ia bisa mengirimkan surat kepada ibunya. Sonji lalu memberitahunya untuk menggantung surat tersebut dan pihak penjara akan mengirimkannya. Sonji juga memberikannya beberapa amplop dan juga perangko untuknya. Shin lalu menampilkan Yunyong berpindah bekerja di tempat yang lain bersama Sonji dan Lira. Yunyong terus beradaptasi di penjara tersebut sampai satu waktu ia melihat tumpukan buku-buku sejarah milik Haewo. Dan teringat kalau ia kurang menguasai pelajaran tersebut untuk bisa lulus menjadi pegawai negeri. Shin pun berpindah. Hari itu Kyung-suk menjenguk putrinya ke penjara dengan membawakan banyak makanan untuk Yunyong. Namun pihak penjara tidak memperbolehkan ada makanan yang datang dari luar. Pihak penjara lalu memberitahu bahwa Yunyong mendapat kunjungan hari itu. Yunyong lalu bertemu dengan ibunya. Ibunya lalu menangis melihat putrinya berada di dalam penjara. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa ia baik-baik saja. Ibunya berusaha keras untuk belajar berbicara karena Yunyong dahulu selalu mengajarkannya. Mereka berdua pun lalu terlihat sedih karena telah terpisah oleh dinginnya balik jeruji besi. Keesokan harinya saat pihak penjara mengecek tahanan, Yunyong tergeletak dan tidak bisa bangun akibat demam yang dideritanya. Sunji lalu mengatakan kepada sipir bahwa Yunyong sakit demam dan tidak bisa berdiri. Yunyong pun lalu dibawa ke rumah sakit penjara. Di scene tersebut, kepala sipir terkejut dengan kondisi Yunyong. Kepala sipir tersebut lalu memberitahu Yunyong keadaannya bahwa ia kini sedang hamil. Yunyong yang mendengar kabar tersebut pun terdiam, tidak bisa berbicara apa-apa. Shin lalu menampilkan Yunyong yang berlari dari rumah sakit penjara, menerobos untuk bisa keluar dari penjara tersebut karena menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan pihak penjara lalu berhasil mengamankannya kembali. Yunyong lalu dimasukkan pada sebuah sel isolasi. Di sel tersebut ia terus saja menangis. Di sisi lain, teman-temannya yang lain sedang mengkhawatir keadaannya dan telah mengetahui kalau Yunyong sedang mengandung. Mereka terlihat membicarakan bahwa Yunyong tidak bersalah atas apa yang ia lakukan dan hukum yang dijatuhi kepadanya sangatlah tidak adil. Namun Sarang yang mendengar pembicaraan mereka mengatakan bahwa Yunyong tetap bersalah dan begitupun anak yang dikandungnya. Lira dan Sarang lalu terlihat berkelahi, namun Sonji menghentikannya dan mengancam akan membunuh mereka berdua malam itu jika mereka tidak berhenti berkelahi. Shin pun berpindah memperlihatkan Sonji yang datang mendatangi Yunyong di ruang isolasi. Sonji yang melihat keadaan Yunyong, ia begitu sedih atas apa yang menimpanya. Sonji lalu berpesan kepadanya untuk tetap melanjutkan hidup walaupun itu semua sangatlah berat. Sonji lalu membawa Yunyong kembali ke selnya. Mereka lalu menidurkan Yunyong yang terlihat lemas. Haewo lalu mengatakan kepada Yunyong untuk melahirkan anak tersebut dan membesarkannya. Sementara Sarang tidak setuju dengan usulan tersebut dan lebih baik menggugurkan kandungannya. Namun hal tersebut dicegah oleh Lira dan mereka berdua pun berkelahi satu sama lain. Mereka berdua akhirnya dipindahkan ke penjara isolasi atas perkelahian yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Yunyong terlihat terus saja tertidur dan tidak mau makan. Sonji lalu mendatanginya dan menyarankannya untuk segera makan. Scene pun berlanjut. Ibunya datang kembali untuk menjenguk Yunyong. Namun pihak penjara mengatakan bahwa anaknya menolak kunjungan dan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ibunya terlihat kebingungan mengapa putrinya tidak mau bertemu dengannya. Keesokan harinya, Yunyong terlihat berdiam diri di aula tempat olahraga.
Hae-woo dan Jang-mi lalu datang membawakannya makanan karena Sonji menyuruhnya. Lalu tak lama kemudian datanglah geng wanita yang lain mendatangi Yun-yong. Ketua geng tersebut telah mengusir Hae-woo dan Jang-mi untuk pergi. Ia lalu mengganggu dan mengajak Yun-yong untuk melayaninya. Tak lama kemudian Sonji pun datang dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu teman-teman di selnya. Scene pun berpindah ke bengkel penjara. Di scene tersebut terlihat Sarang berada di bengkel tersebut dan menemukan Yun-yong yang tengah akan bunuh diri. Sarang yang melihat tersebut lalu datang dan memarahi Yun-yong dan memukulinya karena seharusnya Yun-yong menggugurkan bayi tersebut, bukan malah membunuh dirinya sendiri. Sarang pun direlai oleh sipir penjara. Akhirnya ia kembali mendapat hukuman untuk menghuni sel isolasi. Sementara itu, Sonji menyarankan Yun-yong untuk naik banding kepada pihak pengadilan dan meminta bantuan kepada pers atau mendapatkan opini publik. Namun Yun-yong mengatakan bahwa ia tidak ingin mendapat bantuan dari orang lain. Ia menjelaskan bahwa ia lebih baik menderita dan menanggung malu, namun ia dapat bersembunyi di penjara daripada harus keluar dan semua orang bersimpati kepadanya dan mengetahui kalau ia seorang pembunuh. Yun-yong juga menjelaskan kalau ia tidak mau kalau ibunya sampai tahu ia sedang hamil. Namun Sonji tetap menyarankan kepadanya untuk mengadakan pengadilan ulang dan berharap agar waktu hukuman Yun-yong berkurang. Keesokan harinya Yun-yong dipindah dari pekerjaannya di bengkel ke tempat rumah sakit penjara atas perintah kepala sipir agar ia bisa lebih dekat untuk memeriksa kandungannya. Scene lalu menampilkan Yun-yong melakukan pekerjaannya yang baru di rumah sakit penjara. Saat malam tiba, Yun-yong kembali menulis surat untuk ibunya. Ia mengatakan bahwa ia akan bekerja keras untuk menjadi tahanan yang teladan, sehingga ia akan mendapat potongan masa tahanan dan kembali pulang menemui ibunya. Keesokan harinya, saat Yun-yong kembali bekerja, ia merasa kesakitan yang diakibatkan oleh kandungannya. Ia pun lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat sampai di rumah sakit, dokter kandungan mengatakan bahwa kondisi bayi yang dikandung oleh Yun-yong dalam keadaan sehat. Namun karena Yun-yong banyak pikiran, bayi tersebut tidak bertumbuh besar, walaupun usia kandungan Yun-yong sudah 6 bulan. Saat kembali pulang ke penjara, kepala sipir menanyakan kepada Yun-yong, adakah sesuatu yang Yun-yong inginkan? Yun-yong lalu mengatakan bahwa ia sangat ingin memakan kue beras. Namun ia juga mengatakan kepada kepala sipir bahwa ia tidak perlu membawakannya. Setelah sampai di selnya kembali, para tahanan yang lain menanyakan kondisi bayi Yun-yong. Yun-yong mengatakan bahwa ia sudah mengandung 6 bulan lamanya, namun bayi tersebut tidak tumbuh besar. Sunji lalu memberikannya penghangat agar bayinya tetap sehat. Scene pun berpindah. Sarang diberitahu oleh sipir penjara bahwa ia mendapatkan kunjungan. Kunjungan tersebut adalah pertama kali ia dapatkan selama ia berada di penjara. Saat Sarang mendatangi kantor sipir, ia mendapatkan berita bahwa ayahnya telah tewas. Namun Sarang mengatakan bahwa ia tidak memiliki satu keluarga pun dan tidak memperdulikannya. Kepala penjara memberitahu Sarang bahwa ayahnya meninggalkan warisan sejumlah uang untuknya. Sarang lalu menanyakan keberadaan di manakah jasad ayahnya dimakamkan. Sipir tersebut mengatakan bahwa ayahnya tidak memiliki satu keluarga pun yang dapat dihubungi, sehingga terpaksa jasad ayahnya harus dikremasi. Sarang pun terlihat sedih atas berita kematian satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Sementara itu, Yun-yong yang berada di tempat tersebut mendengar semua pembicaraan mereka. Yun-yong lalu mendatangi Sarang yang sedang sedih atas berita kematian ayah Sarang. Scene pun berlanjut. Scene lalu menampilkan persidangan ulang Yun-yong kembali digelar. Seorang penuntut lalu mengatakan kepada para juri persidangan bahwa perbuatan Yun-yong tidak bisa diampuni karena telah membunuh seseorang. Yun-yong lalu mengatakan pernyataannya kalau ia memang benar membunuh seseorang dan telah mengalami pemerkosaan. Ia akan menerima apapun hukuman yang dijatuhi oleh sang hakim dan akan melewatinya. Ia hanya berharap untuk segera menyelesaikan masa hukumannya agar ia bisa kembali bertemu dengan ibunya. Para juri persidangan lalu memberikan kepada hakim putusan mereka. Sang hakim lalu membacakan putusan tersebut dan mengatakan bahwa Yun-yong dikurangi masa tahanannya menjadi 1 tahun penjara. Musim semi pun akhirnya tiba. Semua tahanan terlihat berjemur di luar untuk menikmati musim tersebut. Sonji lalu menanyakan kepada Yun-yong adakah sesuatu yang ingin ia makan. Yun-yong mengatakan bahwa ia merindukan sesuatu.
yaitu bunga kosmos yang selalu ibunya berikan kepadanya saat ia pulang dari sekolah. Scene pun berpindah. Hae-woo mengajak Yun-yong untuk membereskan buku-bukunya. Namun Lira mencegahnya kalau ia saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut daripada Yun-yong. Namun Hae-woo mengatakan kepada Lira kalau ia tidak bisa membaca. Hae-woo ternyata memberikan kepada Yun-yong buku-buku sejarah miliknya. Yun-yong begitu senang dengan pemberian tersebut dan menanyakan apakah seorang mantan narapidana bisa mengikuti tes untuk masuk sebagai pegawai negeri. Para tahanan yang lain lalu terdiam dan semua menatap kepada Sonji karena tidak mengetahui hal tersebut. Scene pun berpindah. Yun-yong kembali memeriksa kandungannya. Yun-yong mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia selalu merasa sakit kepala dan dokter lalu menyarankan Yun-yong untuk menghentikan konsumsi obat yang berlebihan kepadanya. Kepala sipir lalu bertemu dengan Yun-yong dan mengajaknya berbicara. Ia memberikan kue beras yang diminta oleh Yun-yong dan mengatakan bahwa ia memiliki seorang putra yang seumuran dengannya. Ia merasa sangat kasihan kepadanya dan juga prihatin dengan musibah yang menimpanya. Kepala sipir lalu menyarankan untuk tetap berada di selnya sampai bayi yang dikandungnya lahir. Namun Yun-yong menolak karena ia lebih menyukai ketika ia bergerak. Yun-yong lalu kembali ke kamarnya. Saat Yun-yong tertidur, teman-teman tahanan yang lain secara bergantian membuatkan sesuatu untuk Yun-yong di sebuah toilet tahanan tersebut. Keesokan harinya, Yun-yong melihat di kamar toilet sudah berisikan gambar-gambar bunga kosmos yang ia rindukan. Scene pun berlanjut. Para tahanan yang lain secara diam-diam membuatkan perlengkapan bayi dengan bahan-bahan yang mereka temukan. Sementara itu, Yun-yong terlihat berada di pojok sel sedang menggambar bunga kosmos kesukaannya. Sonji lalu mendatanginya dan menanyakan mengapa ia sangat senang dengan bunga kosmos. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menanyakan kepada para sipir bahwa seorang mantan narapidana bisa menjadi seorang pegawai negeri. Sonji lalu berpesan kepada Yun-yong untuk tidak putus asa walaupun ia berada di dalam penjara. Scene pun berlanjut. Para tahanan yang lain memperlihatkan hasil jahitan baju bayi yang mereka buat. Mereka lalu berencana untuk mencuri bahan kain yang lain untuk dibuatkan perlengkapan bayi Yun-yong yang akan lahir. Saat malam tiba dan Yun-yong sudah tertidur lelap, mereka lalu menjalankan rencananya untuk melanjutkan membuat hadiah untuk bayi Yun-yong. Keesokan paginya, Hae-won terkejut karena Lira telah menggunting celananya untuk dijadikan baju bayi Yun-yong. Mereka berdua pun lalu berdebat satu sama lain. Lalu tiba-tiba Yun-yong merasa kesakitan. Yun-yong pun lalu dibawa ke rumah sakit penjara. Namun ternyata ia baik-baik saja. Para tahanan yang lain lalu mencoba memikirkan nama bayi untuk Yun-yong. Sonji lalu mengusulkan nama bayi tersebut adalah Bonnie. Saat Lira datang, ia tidak sepakat dengan nama tersebut karena nama itu sangatlah jelek. Salah seorang sipir yang mendengar pembicaraan mereka setuju dengan nama Bonnie karena nama itu cukup baik didengar. Scene pun berlanjut. Scene menampilkan sarang yang juga diam-diam membuat mainan untuk bayi Yun-yong dari peralatan bengkel yang tersisa. Di sisi lain, Sonji dan Lira juga membuat kaos kaki untuk bayi Yun-yong. Namun salah seorang sipir memergoki mereka dan memberikan benang dan juga jarum jahit untuknya. Hari itu Yun-yong mengalami sakit yang hebat yang diakibatkan oleh kandungannya. Ia lalu pergi ke sel tahanannya untuk meminum obat yang disimpan olehnya. Ia lalu mengambil surat yang sudah ia tulis untuk diberikan kepada teman-teman di selnya untuk menyampaikan pesan terakhir kepada mereka jika Yun-yong tidak berhasil melewati persalinan. Ia pun lalu tergeletak di sel seorang diri. Saat malam tiba dan para tahanan lain sudah kembali dari bekerja, mereka lalu menemukan Yun-yong sudah tergeletak. Mereka pun lalu panik dan meminta bantuan para sipir. Scene lalu menampilkan Yun-yong tengah melewati persalinannya dan terlihat Yun-yong sudah tidak sadarkan diri. Para tahanan yang lain lalu mencemaskan keadaan Yun-yong. Lalu tahanan yang bertugas mengantarkan surat menemukan surat-surat yang ditujukan kepada teman satu selnya. Surat itu pun lalu mereka baca. Yun-yong mengatakan kepada mereka bahwa apabila ia tidak kembali, ia mengucapkan banyak terima kasih karena telah berlaku baik kepadanya. Ia berharap bisa tinggal lebih lama untuk bisa hidup bersama mereka. Mereka pun lalu terlihat sedih karena membaca isi surat yang telah diberikan oleh Yun-yong. Yun-yong akhirnya tersadar setelah ia melewati persalinannya.
Ibunya yang baru mengetahui kalau Yun-yong mengandung dan melahirkan, ia pun bergegas mendatangi Yun-yong. Sementara itu, dokter mengatakan kepada kepala sipir bahwa bayi Yun-yong selamat. Namun ibunya kemungkinan akan sulit melewati masa kritisnya. Ibunya lalu sampai di rumah sakit dan menangis sejadi-jadinya melihat keadaan putrinya yang kritis. Shin lalu menampilkan akhirnya Yun-yong kembali tersadar. Shin lalu menampilkan anak Yun-yong sudah tumbuh besar dan ia sudah memiliki pasangan dan hidup bahagia. Di scene terakhir terlihat ibunya sedang menyiapkan baju yang akan dipakai oleh Yun-yong yang telah berhasil masuk menjadi pegawai negeri. Berakhir sudah film 2037 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah pantengin alur cerita ini sampai habis. Ikuti terus film-film yang akan kami recap dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.